Selamat pagi, selamat datang di channel Presta Learning. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu reksadana saham dan bedanya apa dengan kita invest langsung ke saham. Jadi kalau kita cerita tentang reksadana saham, sebenarnya ini industri yang sangat berkembang. Kalau kita bicara 5 tahun terakhir, itu dana kelolanya naik secara signifikan. Ini artinya banyak juga investor Indonesia yang tertarik untuk menempatkan dananya pada reksadana saham. Why? Kenapa? Tentu saja supaya dapat profit atau cuan. Karena kalau kita bergantung saja pada deposito, itu tidak menarik. Uang kita mungkin tidak akan berkembang terlalu banyak. Tapi dengan saham dan juga reksadana saham, harapannya adalah uang kita bisa berkembang jauh di atas deposito ataupun inflasi. Kalau kita bicara tentang pengertian reksadana dulu, mungkin reksadana ini sebenarnya mirip dengan kita menitipkan dana atau uang kita kepada pihak yang bernama manajer investasi untuk dikelolakan. Kenapa kita harus menitipkan ke manajer investasi? Bisa ada beberapa alasan. Nomor satu tentu saja karena kita sebagai investor individu umumnya itu tidak punya banyak waktu untuk meneliti tentang saham mana yang baik, saham mana yang akan tumbuh, sehingga fund manager yang memang sudah punya keahlian dan juga sertifikasi untuk melakukan itu bisa mengelola uang kita secara optimal. Nomor dua, bisa jadi uang kita tidak cukup. Kalau kita mau masuk ke saham-saham yang harganya mahal, itu sekali beli harus minimal 1 lot atau 100 lembar. Tentu saja kalau kita dengan uang pribadi bisa jadi itu membutuhkan uang jutaan. Sementara pada reksadana saham itu murah sekali. Kita masuk bisa mulai dari Rp100.000 saja. Jadi mungkin yang selama ini kita gunakan untuk beli kopi dalam sehari atau 2 hari sudah habis 100.000, kita bisa invest, kita bisa nikmati, bahkan kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Gimana? Menarik kan? Sebenarnya kita mulai dari saham dulu. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Artinya kita bisa bayangkan kalau kita membuka usaha dan kita membutuhkan pendanaan lebih, kita bisa join dengan orang lain, kita meminta orang lain untuk menyumbang modal ke usaha kita. Sebagai bukti bahwa dia sudah menyumbang modal, kita akan berikan selembar saham. Secara analogi, kira-kira saham seperti itu. Tapi tentu saja kalau kita bicara saham di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar itu mengeluarkan saham. Kita bicara contoh adalah Bank Mandiri, Bank BNI, PT Telkom, atau bahkan PT Astra yang menjual Toyota dan Daihatsu. Jadi dengan membeli saham mereka, kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Yang artinya, kalau perusahaannya untung, kita berhak atas keuntungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang saham, tentunya ini bukan siapa yang mengelola, tetapi saham adalah suatu perusahaan. Perusahaan bisa untung, bisa juga rugi. Tentunya kalau kita investasi langsung ke saham, maka kita yang harus menganalisa apakah suatu saham memiliki prospek yang baik. Prospek baik ini misalnya, apakah perusahaannya tumbuh, apakah penjualannya naik, apakah kira-kira bisnisnya akan berkembang. Kalau tidak, bisa jadi perusahaannya akan bangkrut. Ini salah satu resiko ketika kita investasi ke saham. Ketika kita bicara tentang reksadana saham, sebenarnya adalah suatu jenis reksadana yang investasinya minimal 80% harus ke saham. Ini artinya apa? Artinya, fund manager ketika mengelola suatu reksadana, apapun yang dia lihat ke depan, dia tetap harus penempatan 80% pada saham. Misalnya, dia mengelola dana 100 miliar rupiah. Besar ya. Lalu tiba-tiba terjadi suatu kejadian yang membuat fund manajernya merasa, oh ini sepertinya pasar saham akan turun. Kalau gitu dia ingin menjual semua sahamnya, pegang cash dulu. Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Kalau reksadana saham, maka ketika dia sudah state bahwa dia adalah reksadana saham, ketika pasar turun pun harus full invest 80% minimal pada saham. Sehingga umumnya kinerja reksadana saham akan mirip dengan indeks saham. Kalau indeksnya naik, reksadana akan naik. Kalau indeks saham turun, reksadana saham juga akan turun. Kalau begitu, apa bedanya kita invest langsung ke saham dengan lewat reksadana? Yang enak lewat reksadana adalah satu, sudah ada yang mengelola. Dua,
ada diversifikasi. Artinya, kalau reksadana saham mau membeli satu saham, itu maksimal cuma boleh 10% dari dana kelolaannya. Sehingga, suatu reksadana saham akan memiliki paling tidak 10 jenis saham. Ini kita sebut sebagai diversifikasi. Mengapa? Ketika salah satu sahamnya ada yang entah harganya turun drastis atau bahkan seburuk-buruknya itu bangkrut atau default, itu maka masih ada 9 saham yang lainnya. Dengan demikian, sebenarnya reksadana saham ini cenderung lebih aman dibanding langsung kita ke saham. Tadi kita sudah terangkan bahwa ada satu pihak yang bernama manajer investasi. Ini suatu perusahaan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. MI atau manajer investasi ketika mau mengelola reksadana juga tidak sembarangan. Itu harus minta izin dulu ke OJK, lalu juga personel atau pihak yang mengelola dana secara langsung itu juga harus punya lisensi yang bernama WMI, Wakil Manajer Investasi. Jadi tidak sembarang orang bisa mengelola reksadana. Sedangkan kalau kita bicara saham, tentu saja yang mengelola adalah manajemen perusahaannya. Ada direksi, ada komisaris yang mengawasi, di bawah direksi pasti ada manajer-manajer yang melakukan suatu pengelolaan terhadap perusahaan tersebut. Perusahaannya bisa profit, bisa juga rugi. Ini tergantung kepada satu adalah kondisi makroekonomi, dua juga bagaimana secara mikro perusahaan tersebut dikelola. Artinya bisa saja sektornya sama-sama perbankan misalnya, tapi ada bank yang sangat baik karena efisien dan manajemen risikonya baik. Ada juga bank yang ternyata relatif kecil, susah berkembang, strateginya kurang baik. Itu kan selalu ada. Lalu berapa minimal kita invest ke saham dulu? Untuk kita bisa invest ke saham, kita harus membuka akun di perusahaan yang bernama sekuritas atau broker. Ini kita buka akun dulu. Sepengetahuan saya minimal mungkin 1 juta rupiah. Setelah itu baru kita bisa membeli saham. Sedangkan pada reksadana, kita bisa membeli tidak hanya langsung kepada fund manager atau MI, tapi bisa juga lewat agen penjual. Siapa agen penjualnya? Dulu hanya ada bank umum yang bekerja sama dengan MI untuk menjadi agen penjual. Kalau lewat bank bermacam-macam, bisa juga mulai dari 100.000 atau bahkan 10.000, bisa juga untuk jenis pasar uang. Kalau kita lewat agen, umumnya lebih murah. Agen ini sekarang yang sedang booming adalah agen-agen penjual via online, jadi memudahkan sekali untuk kita bisa invest ke reksadana. Hanya cukup kita mendaftar lewat aplikasi online, bahkan tidak perlu tatap muka. Kita upload saja fotokopi atau foto dari KTP kita sudah bisa invest mulai besoknya. Umumnya begitu. Sedangkan kalau kita bicara tentang minimumnya tadi mulai dari Rp10.000 kita sudah bisa investasi, sudah bisa menikmati kinerja daripada saham kalau memang itu reksadana saham. Lalu ke berikutnya, berapa lama investasi pada reksadana saham yang ideal? Kalau kita bicara saham, ini suatu perusahaan yang bisa untung, bisa rugi, dan ketika dia ekspansi juga butuh waktu. Sehingga kalau kita bicara saham, idealnya adalah minimal 5 tahun. Kita akan sedikit lebih optimal dari sisi resiko ketika kita bisa invest panjang. Semakin panjang kita bisa investasi, semakin aman. Sebagai gambaran, kalau kita bicara tentang IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, itu berapa tahun sih investasi yang tidak pernah rugi? Setelah kami teliti, ternyata adalah 15 tahun. Jadi, kalau kita investasi pada IHSG 1 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun sekalipun, itu bisa rugi. Contohnya kapan? Kalau kita invest tahun 1988, lalu keluar pada 1998. Ketika itu ada krisis moneter, IHSG jatuh dalam, kita rugi, itu 10 tahun. Tapi kalau 15 tahun, itu tidak atau belum pernah secara historis mengalami kerugian untuk IHSG. Tapi tentu saja ketika kita bicara tentang investasi reksadana saham, ya kita ideal kalau bisa 15 tahun, tetapi 5 tahun pun biasanya itu yang disarankan. Jadi kalau memang tidak bisa hold untuk dananya hingga 5 tahun, idealnya kita akan mencari jenis lain. Tapi kalau kita bicara tentang reksadana saham, tadi idealnya adalah 5 tahun.
Nomor satu adalah coba saja dulu. Jangan takut, reksadana ada banyak jenis. Ada jenis pasar uang, itu kemungkinan rugi kecil sekali. Dan kita belinya sangat mudah. Bisa lewat aplikasi marketplace, sudah banyak yang jual. Hanya berapa investasinya? Rp10.000 saja. Ini paling tepat untuk pemula. Bolehkah pemula masuk ke reksadana pendapatan tetap saham atau campuran? Tentu saja boleh, tapi lakukanlah diversifikasi. Untuk pemula, yang saya sarankan alokasi asetnya adalah 50% itu pada berbasis pasar uang, 30% pada yang pendapatan tetap, 20% baru pada saham. Simpelnya, kalau sekarang Anda punya uang 10 juta rupiah, 5 juta parkirlah dulu pada reksadana pasar uang, 3 juta pada reksadana pendapatan tetap, 2 jutanya pada reksadana saham. Tapi ingat, 2 jutanya harus Anda tahan untuk jangka waktu yang lama. Kalau memang dirasa ini 10 juta saya butuh semua di tahun ini, kalau gitu semuanya di pasar uang. Kuncinya itu ya. Oke, tentu saja belanja bulanan ini sesuatu yang akan keluar entah itu di awal bulan atau bisa sewaktu-waktu dalam bulan itu. Kalau begitu apa yang cocok? Hanya reksadana pasar uang. Sebagai gambaran, saat ini bulan Maret tahun 2020 itu rata-rata reksadana pasar uang itu menghasilkan hampir 5% untuk setahun. Oh, ada yang bilang 5% kecil sekali. Tunggu dulu. Sebagai gambaran, kalau kita masuk ke tabungan itu hanya mungkin 1%, itu pun dipotong oleh fee administrasi. Sehingga bisa jadi kalau uang kita kecil, kita malah rugi. Dalam artian dipotong administrasi, uangnya turun. Tapi kalau di reksadana pasar uang, tidak ada potongan, tidak ada fee beli, fee jual. Dan kalau kita tempatkan 10 juta, parkir misalnya. Oh, habis gajian, 10 juta kita tempatkan pada pasar uang. Maka dalam sebulan itu akan menghasilkan kira-kira 40-50 ribu. Sesuatu yang sangat oke kan? Bisa loh buat ngopi sekali. Kembali lagi, sepanjang itu adalah untuk pengeluaran di tahun ini, pilihannya hanya pasar uang. Tapi kalau kita bisa tahan, misalnya sekolah anak saya sekarang SD, mau masuk SMP kira-kira 3 atau 4 tahun lagi. Oke, kalau gitu bisa ke pendapatan tetap. Oh, anak saya mau sekolahnya adalah kuliah, masih 10 tahun lagi. Kalau gitu kita bisa perbesar pada reksadana saham. Sekali lagi, kembali ke time frame. Untuk beli rumah bisa nggak? Oh, ini pengalaman saya pribadi. Saya kira-kira invest 8 tahun untuk saya bisa beli rumah. 8 tahun ini seperti apa? Saya mulai dengan ketika saya mulai kerja, gaji saya hanya 1,5 juta rupiah. Waktu itu pun saya sudah menyisihkan 100 ribu untuk invest ke reksadana saham waktu itu. Karena saya tahu bahwa saya akan beli rumah pasti lebih dari 5 tahun. Nextnya, seiring dengan perjalanan karir kita, harapannya adalah bisa naik terus investasinya. Sehingga kita akan semakin besar untuk invest. Investlah dengan cara cost averaging. Anggaplah seperti menabung. Tiap awal bulan selalu masuk berapapun yang kita sanggup. Yang penting ada investasi. Nanti kalau ada uang bonus, uang THR, uang angpau misalnya, kita harus sisihkan sebagian sebagai untuk investasi untuk beli rumah. Dengan demikian, semoga Anda bisa beli rumah lebih cepat dari saya 8 tahun. Jadi kalau kita bicara tentang investasi, idealnya adalah kita invest kalau ada uang yang lebih. Artinya apa uang lebih? Utamakan untuk bayar hutang Anda dulu. Kalau memang masih berhutang dan mencicil hutang, fokus ke sana dulu. Investasi adalah kalau kita memang sudah bisa menutupi cicilan hutang, misalnya ada sisa, oke, itu untuk invest. Karena ingat, hutang itu kalau kita tidak bayar itu akan ada konsekuensinya dan cenderung bunga berbunga. Sehingga utamakan dulu untuk Anda menyelesaikan hutang, baru Anda investasi. Demikian, terima kasih.